Selamat malam pemirsa, bertemu kembali bersama saya Muna Azari Desak dalam program Laporan Khusus KTT ke-43 ASEAN 2023. Pemirsa, tongkat estafet keketuaan ASEAN 2024 diserahkan secara simbolis oleh Indonesia kepada Laos. Dan pemirsa, bagaimanakah seluk-beluk Laos sebagai tuan rumah KTT ASEAN 2024? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Indonesia resmi menyerahkan tongkat estafet keketuaan ASEAN 2024 kepada Laos sebagai pemimpin berikutnya. Serah terima secara simbolis tersebut dilakukan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone di penghujung acara KTT ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center pada Kamis 7 September 2023. Dalam sejarah ASEAN, Laos bergabung di tanggal yang sama dengan Myanmar, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997 sebagai anggota ke-9. Bergabungnya Laos ke dalam ASEAN dilakukan melalui pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-30 di Subang Jaya, Malaysia. Sepanjang menjadi anggota ASEAN, Laos tercatat telah menjadi tuan rumah KTT ASEAN sebanyak 2 kali, terhitung saat KTT ke-10 ASEAN 2004 dan KTT ke-28 dan 29 pada 2016 lalu. Secara resmi, Laos dikenal dengan nama The Lao People's Democratic Republic atau Republik Demokratik Rakyat Laos. Kata Laos sendiri berasal dari kata langsang yang berarti kerajaan jutaan gajah. Berdiri pada 2 Desember 1975 dengan ibu kota Vientiane, sistem pemerintahan Laos berupa kabinet parlementer dengan sistem partai tunggal yaitu Partai Revolusioner Rakyat Laos atau PRRL. Laos sendiri dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Di antara negara anggota ASEAN, jumlah penduduk di Laos terbilang kecil dan menduduki peringkat kedua setelah Brunei Darussalam. Melansir dari laman Population Today, jumlah penduduk Laos saat ini sebesar 7.652 juta jiwa dengan luas wilayah 236.000 km persegi. Demografi Laos berbeda dengan negara ASEAN lainnya. Laos tidak memiliki kawasan pesisir atau laut, sehingga transportasi darat dan udara menjadi mobilitas kegiatan perekonomian dengan negara tetangga seperti Thailand, Myanmar, dan Vietnam. Itulah profil singkat Laos yang akan menjadi tuan rumah KTT ASEAN berikutnya. Indonesia membentuk Satuan Tugas Nasional Local Currency Transaction guna meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara. Hal tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman yang disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di sela-sela KTT ke-43 ASEAN 2023. Pemerintah membentuk Satuan Tugas Nasional Local Currency Transaction untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara. Hal tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antar lembaga yang disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di sela-sela KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada Selasa 5 September 2023. Penggunaan mata uang lokal merupakan langkah dedolarisasi atau proses penggantian dolar Amerika Serikat sebagai mata uang yang digunakan untuk perdagangan dan atau komoditas lainnya dengan mata uang lokal masing-masing negara. Adapun skema LCT yang sebelumnya dikenal sebagai Local Currency Settlement merupakan penyelesaian transaksi yang dilakukan secara bilateral oleh masing-masing pelaku usaha dengan menggunakan mata uang lokalnya. Seiring dengan kebutuhan dan pengembangan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi Indonesia dengan negara mitra, maka dilakukan pengembangan framework LCS menjadi LCT. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan pembentukan Satgas Nasional LCT bertujuan untuk mendorong implementasi framework LCT yang diharapkan mampu meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat resiliensi pasar keuangan domestik. Dengan melibatkan 10 kementerian dan lembaga, implementasi LCT juga dimaksudkan untuk berkontribusi positif pada kegiatan ekspor-impor, investasi, dan transaksi pembayaran lintas batas seperti menggunakan QRIS cross-border, termasuk dalam memfasilitasi transaksi perdagangan surat-surat berharga. Sehingga saat ini, Indonesia telah menjalankan kerjasama LCT dengan beberapa negara di kawasan, termasuk Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok. Sementara itu dengan Singapura dan Korea Selatan telah diperoleh kesepakatan bersama untuk membangun kerangka implementasi kerjasama LCT dengan Indonesia.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Indonesia turut berkontribusi dalam pengelolaan keuangan negara-negara di ASEAN. Salah satunya adalah dengan melakukan MOU dengan beberapa negara ASEAN dan menerbitkan dokumen Regional Trade Assessment Transnational Laundering of Corruption Process. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Indonesia semakin memperkuat kerjasama bilateral dengan negara anggota ASEAN dalam bentuk koordinasi penanganan perkara dan pemberian dukungan teknis seperti melakukan upaya memetakan aliran dana kejahatan-kejahatan pencucian uang yang berasal dari green finance crime, hasil korupsi, serta pencegahan pendanaan terorisme. Penandatanganan MOU Financial Intelligence Unit juga telah dilakukan dengan kolaborasi bersama Lembaga Intelijen Keuangan Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, dan Thailand. Humas PPATK M. Nasir Konga menyebutkan PPATK juga telah memberikan bantuan teknis terkait dengan penyusunan undang-undang, peraturan, dan anti pencucian uang yang optimal kepada Laos sejak tahun 2022 dan ikuti kepada Timur Leste. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung agar menjadi anggota tetap atau penuh dari Eijkman Group yang merupakan wadah dari PPATK yang ada di seluruh dunia. Sementara itu, pada agenda KTT ke-43 ASEAN kali ini, PPATK turut memberikan dukungan, terutama dalam agenda yang berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi hijau dan ekonomi biru ASEAN. Ya, dari agenda utama di KTT ASEAN ini, khususnya pada agenda keberlanjutan yang berkaitan dengan perwujudan ekonomi hijau dan ekonomi biru ASEAN. Nah, sebagai respon terhadap perkembangan ekonomi hijau ini, PPATK mengambil peran strategis pada penanganan aspek green financial crime yang mencakup tindak kejahatan keuangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan, terutama juga di bidang eksploitasi sumber daya yang dilakukan secara legal maupun ilegal yang mengakibatkan perusakan lingkungan dan kerugian negara dan atau perekonomian negara serta tujuan tambahan ataupun secondary dari mengenai penyalahgunaan pembiayaan atau investasi yang tidak mendukung dari aspek lingkungan. Wakil Menteri BUMN Rosan Roslani menyatakan bahwa EV Ecosystem and Value Chain salah satu proyek yang menjadi primadona di Forum Asia Indo-Pacific Forum. Sementara Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha menyebutkan bahwa Forum AIPF dapat meningkatkan pengembangan ekosistem kendaraan listrik guna mendukung ketahanan energi di kawasan. Salah satu yang menjadi unggulan konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN adalah Forum ASEAN Indo-Pasifik atau ASEAN Indo-Pacific Forum. Sesi ini bertujuan untuk menghubungkan sektor swasta dan publik di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik untuk kerjasama yang lebih kuat. AIPF kali ini menampilkan berbagai proyek unggulan di Indonesia dan di seluruh Indo-Pasifik yang sejalan dengan subtema AIPF, salah satunya EV Ecosystem and Value Chain. Dalam konferensi pers ASEAN Indo-Pacific Forum hari kedua, Wakil Menteri BUMN Rosan Roslani menyatakan transaksi energi dan energi hijau memang tengah jadi topik hangat. Rosan mengaku proyek baterai kendaraan listrik dari Indonesia menarik banyak investor dalam bisnis matching ASEAN Indo-Pacific. Walaupun di EV Ecosystem dan Value Chain sama 3 proyek, tapi ternyata minatnya sangat-sangat tinggi. Kebetulan saya ke sana juga dan dilaporkan juga bahwa bahkan yang datang itu kapasitasnya tidak mencukupi, lebih dari 45 atau 50 orang di dalam ruangan yang kita sediakan per industri itu. Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Pahala Nugraha menyatakan, energi bersih ternyata juga menjadi salah satu dari 4 sektor yang dijadikan prioritas oleh Australia untuk mengembangkan kerjasama bisnisnya sesuai Asia Southeast Asia Economic Strategy to 2040. Selanjutnya, Jepang juga akan meningkatkan konektivitas dengan negara-negara ASEAN, khususnya pada 6 area, yakni pembangunan infrastruktur dan transportasi, konektivitas digital, maritim, ketahanan rantai pasok, green energy, serta sumber daya manusia dan pembangunan. Terakhir, Kanada. Perdana Menteri Kanada menyampaikan harapan dapat mengembangkan kerjasama inovatif yang fokus
pada pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, manajemen laut, mitigasi dan manajemen bencana, serta renewable energy. Kendala demikian, business matching yang dihadiri oleh lebih dari 185 investor nasional maupun internasional dari 129 perusahaan selama 2 hari, AIPF berhasil mendeteksi potensi kerjasama senilai 32 miliar US dollar atau sekitar 490,59 triliun rupiah untuk Indonesia dan 810 juta US dollar atau sekitar 12,4 triliun untuk negara-negara anggota ASEAN lainnya. Kita harapkan meskipun belum bisa difinalkan dalam pertemuan kali ini, kita berharap bahwa pelaksanaan business matching tersebut akan bisa meningkatkan kerjasama dan juga pemahaman sebetulnya bagaimana kebutuhan investasi yang diharapkan oleh masing-masing negara. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi terkait dengan KTT ke-43 ASEAN 2023.